Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 0906 BGP Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Tugas ini adalah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Pada siklus ini, kami sebagai supervisor atas nama Sari Anggraini, kemudian coachnya Ria Erianti dan coachinya Resi Widya Handayani. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ria. Selamat siang Bu Sari. Ya, hari ini saya dengar Bu Ria akan melaksanakan coaching dengan Bu Resi dan meminta saya untuk menjadi supervisor pada kegiatan coaching ini. Kira-kira bagaimana saya dapat membantu Bu Ria kali ini ya? Ya Bu Sari, terima kasih sudah meluangkan waktunya sebagai supervisor nanti. Saya ingin Bu Sari mengobservasi Bu dan membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presense, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dalam coaching saya Bu. Oh, jadi begitu ya Bu Ria. Nah, baik, saya akan membantu Bu Ria dalam melaksanakan observasi kali ini. Kira-kira bagian mana yang ingin Bu Ria fokuskan pada observasi kali ini? Begini Bu, saya berharap Ibu Sari dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna selama proses coaching Bu. Oke, Bu Ria. Semuanya sudah saya catat ya. Nah, sekarang menurut Bu Ria, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Ria dalam hal coaching ini? Begini Bu, saya percaya peningkatan dalam mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif itu akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, mudah-mudahan saya yakin Bu, saya akan lebih baik lagi dalam membimbing murid dalam pembelajaran. Begitu. Nah, sekarang kira-kira apa harapan Bu Ria dari kegiatan observasi yang akan kita laksanakan nanti? Ya Bu, saya berharap observasi ini bisa memberikan umpan balik yang baik ya Bu ya dalam untuk membantu perkembangan coaching saya Bu, khususnya dalam kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Seperti itu Bu. Oke, Bu Ria. Mudah-mudahan saya dapat membantu Bu Ria dalam observasi kali ini. Silakan dimulai kegiatan coachingnya ya, Bu Ria. Iya Bu, terima kasih. Baiklah, kita akan memulai pelaksanaan coachingnya. Bagaimana Bu Resi? Selamat siang Bu Resi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu Ria. Alhamdulillah hari ini saya sangat senang Bu Ria bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya hari ini. Oh ya Bu Resi, kira-kira hari ini Bu Resi ingin membahas tentang apa ya? Dan apa tujuan yang ingin Bu Resi dapatkan pada kegiatan coaching kita hari ini? Iya Bu Ria, saya ingin bercerita tentang kegiatan pagi di sekolah saya. Saat saya di sekolah saya saat ini Bu, setiap melakukan kegiatan pagi seperti senam, itu banyak sekali murid saya yang tidak melaksanakan senam itu dengan baik Bu. Ya, terutama murid saya yang di kelas 1 itu Bu. Oh begitu ya Bu. Ya. Jadi Bu Resi ingin membicarakan tentang pelaksanaan senam yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh anak siswa kita kelas 1 gitu Bu?
Iya, begitu Bu. Betul sekali Bu Ria. Jadi melalui kegiatan coaching ini, saya sangat berharap Bu, Ibu bisa mendapat, saya sangat berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Nah, menurut Bu Resi, apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi murid kelas 1 ketika melakukan senam pagi di sekolah? Kalau Seperti saya apa, Bu? perhatikan ya Bu ya, murid saya yang kelas Mhm. 1 itu tidak melaksanakan kegiatan senamnya dengan baik Bu. Saya sering melihat Iya, mereka berbicara atau bercanda dengan temannya ketika lagi senam itu Bu. Nah, mungkin karena mereka belum iya. tahu kali ya, Bu, atau belum dapat gerakan senamnya itu, Bu Ria. Jadi mereka melakukan hal-hal tersebut yang di luar kegiatan senam seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bu Resi. Murid kelas 1 Ibu tidak melakukan senam dengan baik karena mungkin mereka belum tahu gerakan senamnya. Nah, seperti Iya, itu, Bu. betul, Bu. Iya, betul, Bu Ria, seperti itu. Nah, sekarang menurut Bu Resi bagaimana seharusnya murid kelas 1 itu melakukan senam? Seperti apa idealnya? Nah, seperti itu. Oh iya, ya tentu yang saya inginkan itu Bu, mereka melakukan senam itu dengan tertib, kemudian dia hafal Ya. gerakan senamnya juga, kemudian jadi mereka nggak main-main dengan temannya saat senam itu Bu, dan mereka merasakan manfaat senam di pagi hari itu Bu. Oh ya, seperti itu. Nah, Iya, kalau bisa kita beri rentang nih Bu, antara iya. 1 dengan 10, kira-kira pelaksanaan senam kelas 1 yang dilakukan itu, pada rentangan berapa itu Bu Resi? Kalau melihat situasi saat ini sepertinya masih di angka 3, Bu. Ya, menurut Bu Resi angka tiganya ini masih seperti apa Bu? Karena murid saya itu baru sepertiga yang bisa melakukan senam dengan baik. Oh begitu. Mm-mm. Berarti, kira-kira Bu, eee, Bu Resi ingin meningkatkan ke angka berapa ini? Kalau bisa ya Bu, sampai ke angka 9 lah Bu. Saya ingin semua murid saya itu melaksanakan senam dengan baik. Nah begitu, berarti kita target, Bu Resinya di angka 9 ya. Ya, Nah sekarang kira-kira menurut Bu Resi, apa yang bisa Bu Resi lakukan untuk mencapai angka 9 tersebut? mungkin saya bisa menayangkan video senamnya ya Bu ya. Atau mungkin dengan meminta murid kelas lain untuk mencontohkannya di depan saat senam. Mungkin begitu Bu Ria. Ya, bagus sekali itu Bu Resi. Kira-kira, kapan nih Bu Resi bisa melakukannya? Kalau begitu saya ingin melakukannya hari Selasa besok langsung Bu Ria. Wah, bagus itu Bu Resi, lebih cepat lebih baik. Berarti Bu Resi akan menayangkannya melalui video ya, dan Ya, meminta kelas tingginya untuk mencontohkan. ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang Bu Resi butuhkan untuk pelaksanaan, rencana Bu Resi tadi? Dan siapa yang bisa membantu Bu Resi untuk melaksanakannya? Mungkin untuk melaksanakan hal itu saya butuh peralatan Bu. Seperti proyektor, laptop gitu ya Mmm, Bu ya. Nah, selain itu iya. juga saya minta bantuan pada murid di kelas 4 sampai 6 lah di kelas tinggi. Mereka bisa bergantian menjadi contoh atau model untuk senam di kelas 1 ini Bu. Nah, oke Bu Resi, mudah-mudahan semua yang Bu Resi rencanakan itu dapat terlaksana segera ya, Ya, sesuai dengan pembicaraan kita tadi. Saya tunggu nih informasi lebih lanjutnya dari Bu Resi. ya, baik Bu. Baik Bu, mudah-mudahan terlaksana. Amin, amin. Terima kasih ya Bu atas coachingnya hari ini, Bu Ria. Akhirnya saya bisa memperoleh solusi dari permasalahan saya kali ini. Nanti akan saya kabarkan Ibu kelanjutannya seperti apa. Terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Resi. Alhamdulillah pelaksanaan coaching yang Buria laksanakan telah selesai. Nah, sekarang menurut Buria, bagaimana Buria menilai sendiri performa Buria dalam kompetensi coaching tersebut? Nah, terima kasih Bu Sari. Nah, menurut saya telah melakukan coaching ini dengan baik, Bu. Apa yang membuat Buria mengatakan merasa baik seperti itu?
Nah, pada kesempatan ini saya telah merasa saya telah mampu, Bu, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam pelaksanaan coaching kali ini, Bu. Kalau begitu, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Tentu Bu Sari, silahkan. Oke, menurut saya juga begitu ya, Bu Ria. Saya melihat bahwa Bu Ria telah memiliki kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Pertanyaan yang Bu Ria sampaikan kepada Koci sesuai dengan apa yang sudah diceritakan Koci. Nah, bagaimana pendapat Bu Ria tentang hal ini? Wah, alhamdulillah ya, Bu. Saya senang sekali mendengarkannya. Terima kasih, Bu, atas umpan baliknya. Oke, kemampuan coaching Buria kan sudah baik nih. Namun Ya, kita tetap harus meningkatkan lagi ya Buria. Kira-kira menurut Buria bagaimana caranya Buria bisa meningkatkan kemampuan coaching Buria? ya, Bu, saya mengerti. Dalam ini saya akan berusaha lagi, Bu, untuk meningkatkan kemampuan coaching saya untuk yang akan datang. Iya, iya. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Buria ambil untuk meningkatkan kemampuan coaching Buria? Begini Bu, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi Bu, dalam mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Dengan mungkin melihat video-video di YouTube tentang coaching. Nah, itu saya akan lakukan secara, lebih efektif lagi Bu. Wah, rencana yang hebat ya, Buria. Itu adalah langkah yang baik untuk menambah pemahaman dan kemampuan coaching kita. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang terakhir, kira-kira menurut Buria, apa manfaat yang telah Buria rasakan dari proses observasi ini? Nah, terima kasih Bu. Setelah supervisi ini, saya merasa lebih memahami Bu, bagian apa yang perlu saya kembangkan dan tingkatkan dalam coaching. Dan saya sangat berterima kasih sekali ya Bu atas bimbingan dan umpan baliknya yang telah Ibu Sari berikan. Alhamdulillah, tujuan supervisi Buria sudah dapat tercapai dengan baik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Buria, saya juga mendapatkan ilmu dari supervisi ini. Semoga ke depannya Ya, Bu. kita dapat melaksanakan kegiatan coaching dengan baik lagi. Saya tutup kegiatan supervisi kita ini ya Buria. Iya Bu Assalamualaikum Sari. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.